Biasanya, tauhid dipahami hanya sebagai keyakinan bahwa Tuhan itu satu. Namun, dalam kajian teologi, makna tauhid sebenarnya jauh lebih luas dari sekedar pengakuan secara teologis. Tauhid juga mengandung nilai pembebasan manusia dari segala bentuk penindasan. Ketika seorang benar-benar meyakini bahwa hanya Tuhan yang memiliki otoritas tertinggi, maka secara tidak langsung ia menolak segala bentuk ketidakadilan, diskriminasi, maupun penindasan antar manusia. Nilai tauhid juga tercermin dari sifat-sifat Tuhan seperti Al-Adil yang berarti Maha Adil dan Ar-Rahman yang berarti Maha Pengasih. Artinya, orang yang beriman tidak hanya mengakui Tuhan secara lisan, tapi juga berusaha meneladani nilai-nilai dalam setiap kehidupan sosialnya. Dengan demikian, tauhid tidak berhenti sebagai konsep teologis, tapi juga harus diwujudkan dalam sikap sosial yang adil, penuh kasih sayang, dan menghargai sesama manusia. Seperti yang disampaikan oleh Nurcholish Madjid 1992, tauhid juga bisa dipahami sebagai deklarasi kemerdekaan manusia. Maksudnya, jika kita hanya tunduk kepada Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tunduk pada penindasan manusia, jabatan, atau kekuasaan. Karena itu, tauhid yang benar akan melahirkan masyarakat yang lebih adil, setara, dan anti diskriminasi. Pada slide ini, kita membahas tentang sifat-sifat Tuhan dan bagaimana maknanya diterapkan dalam kehidupan manusia, terutama dalam kehidupan sosial. Dalam kajian teologi, memahami sifat-sifat Tuhan bukan hanya mengetahui Tuhan memiliki sifat sempurna. Lebih dari itu, pemahaman tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, salah satu sifat Tuhan adalah Al-Adil, atau Allah Maha Adil. Dari sifat ini, kita belajar bahwa manusia juga harus bersikap adil, berpihak pada kebenaran, serta menolak segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan sosial. Kemudian ada Al-Latif, yang berarti Maha Lembut. Nilai ini mengajarkan kita pentingnya bersikap santun, menghargai orang lain, serta membangun komunikasi yang baik, terutama ketika kita hidup dalam manusia yang beragam. Selain itu, ada juga sifat Al-Alim dan Al-Basir yang berarti Tuhan Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Kesadaran terhadap sifat ini menumbuhkan rasa tanggung jawab dan integritas dalam diri seseorang. Artinya, kita berusaha bersikap jujur dan profesional bukan karena diawasi orang lain, tapi karena kita sadar bahwa setiap tindakan kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan. Sifat-sifat Tuhan diyakini selalu mengawasi manusia sehingga menjadi pengendali moral dalam kehidupan sosial. Mengetahui sifat Tuhan bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diteladani dalam perilaku sehari-hari, seperti sifat kasih sayang dan juga keadilan. Lalu, agama-agama dapat menjadi kekuatan bersama dalam menjaga kedamaian dunia dan keharmonisan sosial. Walaupun berbeda dalam cara beriman, semua agama selalu mengajarkan manusia untuk mencintai sesama dan hidup dalam kebaikan. Lalu selanjutnya itu ada perbandingan konsep Tuhan antar agama. Setiap agama memiliki cara yang berbeda dalam menjelaskan konsep Tuhan. Yang pertama itu ada Islam. Islam menekankan tauhid, yaitu Tuhan yang Maha Esa dan berbeda dari makhluk. Lalu ada Kristen, mengenal konsep Trinitas sebagai wujud kasih Tuhan. Yang terakhir itu ada Hindu, mengenal Brahman sebagai realitas tertinggi yang melampaui segala bentuk. Walaupun berbeda dalam ajaran dan istilah, semua agama memiliki tujuan yang sama, yaitu mengarahkan manusia pada kebenaran, kasih sayang, dan moralitas. Perbedaan ini seharusnya menjadi dasar untuk dialog dan saling memahami, bukan untuk perpecahan. Walaupun konsep Tuhan dalam setiap agama berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing manusia menuju kebaikan, keadilan, dan kasih sayang, sehingga dapat menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Implementasi nilai ketuhanan dalam ranah praktis merupakan jembatan yang menghubungkan antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial. Dalam lingkungan keluarga, nilai ketuhanan hadir sebagai rahmah, atau yang bisa disebut juga kasih sayang, dan amanah, atau tanggung jawab, di mana keluarga menjadi institusi pertama dalam membentuk karakter manusia yang beradab. Di lingkungan pendidikan, kesadaran akan Tuhan termanifestasi dalam integritas akademik, seperti mahasiswa yang memiliki kesadaran ketuhanan akan memandang kejujuran intelektual sebagai bentuk ibadah, sehingga praktik plagiarisme dan kecurangan dianggap sebagai pengkhianatan spiritual. Terakhir, dalam lingkungan pekerjaan, nilai ketuhanan bertransformasi menjadi etika profesi yang memandang kerja sebagai pengabdian. Secara sosiologis, individu yang memiliki God consciousness yang kuat akan memiliki sistem kontrol internal. Yang mandiri, mereka bertindak jujur, disiplin, dan profesional bukan karena takut pada sanksi atasan atau hukum negara,
melainkan karena kesadaran akan pengawasan Tuhan yang bersifat transenden dan absolut. Inilah kunci utama dalam menciptakan masyarakat yang bersih dari korupsi dan penuh dengan harmoni. Iman tanpa integritas sosial adalah iman yang lumpuh. Jika pengakuan kita terhadap Tuhan tidak membuat kita lebih jujur saat ujian, lebih santun dalam keluarga, atau lebih profesional dalam bekerja, maka ada yang salah dengan pemahaman ketuhanan kita. Ketuhanan adalah tentang pengawasan internal yang melampaui CCTV atau aturan hukum manusia serta dunia. Secara ontologis, kebertuhanan bukan sekedar doktrin yang dipelajari, melainkan fitrah atau disposisi alami yang tertanam dalam struktur kesadaran manusia. Dalam perspektif teologi Islam, fitrah adalah potensi bawaan untuk mengakui kebenaran dan mencari Sang Pencipta. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Namun secara saintifika, akademis, fenomena ini sejalan dengan teori God spot dalam neuroscience dan psikologi eksistensial, yang menunjukkan bahwa manusia memiliki ruang hampa spiritual yang hanya bisa terisi melalui koneksi dengan sesuatu yang transenden atau maha tinggi. Bagi mahasiswa di era modern yang penuh dengan tekanan ekstrinsik, kesadaran akan fitrah kebertuhanan berfungsi sebagai jangkar stabilitas emosional. Tanpa pemenuhan aspek spiritual ini, manusia cenderung mengalami alienasi atau keterasingan diri dan krisis makna, eksistensial vakum. Oleh karena itu, mengakui Tuhan bukan sekedar kepatuhan dogmatis, melainkan upaya pemenuhan jati diri manusia untuk mencapai keseimbangan hidup yang utuh antara dimensi fisik, rasional, dan spiritual. Spiritualitas bukan pelarian, melainkan kepulangan pada jati diri. Manusia bisa memiliki segalanya secara materi, namun tetap merasa hampa jika mengabaikan fitrah kebertuhanannya. Kesadaran akan Tuhan adalah kebutuhan kesehatan mental yang fundamental agar manusia tidak kehilangan arah di tengah hiruk-pikuk dunia yang materialistik. Selanjutnya, argumen tentang moderatisme teologi Islam. Argumen tentang moderatisme teologi Islam atau yang dikenal dengan wasatiyah merupakan respons intelektual terhadap dua arus ekstrim. Yang pertama, radikalisme tekstual, ekstrem kanan, dan liberalisme yang menafikan wahyu, ekstrem kiri. Secara teologis, moderasi bukan berarti mendangkalkan akidah atau berkompromi dalam ibadah, melainkan sebuah keberanian untuk mengambil posisi tengah yang berkeadilan. Dasar argumennya terletak pada tiga pilar utama. Yang pertama itu tawasud, mengambil jalan tengah. Kedua, tawazun, keseimbangan antara akal dan wahyu. Dan yang ketiga, tasamu, toleransi terhadap perbedaan. Dalam konteks sosial teologi moderat menolak penggunaan kekerasan atas nama Tuhan dan mengedepankan dialog serta kemaslahatan publik, maslahah mursalah. Mahasiswa harus memahami bahwa keberagaman yang matang tidak diukur dari seberapa keras seseorang menghakimi orang lain, tetapi dari seberapa besar manfaat kehadirannya bagi lingkungan sekitar. Inilah esensi dari teologi yang inklusif, meyakini kebenaran iman sendiri tanpa harus merendahkan eksistensi keyakinan orang lain. Kebenaran tidak perlu dibela dengan kebencian. Moderasi adalah bukti kekuatan iman, bukan kelemahan. Orang yang moderat adalah orang yang cukup percaya diri dengan imannya, sehingga ia tidak merasa terancam oleh perbedaan, dan cukup cerdas untuk memahami bahwa keberagaman adalah kehendak Tuhan, sunnatullah. Kesimpulan dari materi kali ini adalah konsep ketuhanan yang benar tidak hanya membuat kita saleh secara pribadi di hadapan, tetapi juga menjadikan kita manusia yang paling bermanfaat bagi sesama di bumi. Tujuan akhir dari memahami ketuhanan bukanlah untuk menjadi ahli debat agama, melainkan untuk menjadi manusia yang memiliki karakter transenden, jujur dalam pikiran, santun dalam ucapan, dan adil dalam tindakan. Sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.